이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going Everyone, perkenalkan saya Anissa Anuza dari Kori Farmasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sintesis protein. Apa sih itu sintesis protein? Yuk kita bersama-sama yuk. Ya tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya yaitu protein. Protein harus dibuat sendiri oleh tubuh kita. Pembuatan protein disebut dengan sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita berpikir mengapa pembuatan protein sangat dibutuhkan oleh tubuh kita? Protein memainkan peranan penting di dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu transformasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Bagaimana terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terbagi menjadi dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terjadi di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase pada daerah kromatin gen. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah A dengan U, T dengan A, G dengan C, dan C dengan U. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari 5 ke 3. Daerah terminator mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus dan menuju ke sitoplasma untuk melakukan translasi. Setelah melakukan tahap transkripsi, mRNA yang berada pada nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk membuat protein. mRNA mengandung 3 jenis basa nitrogen yang disebut sebagai kodon. Nah, berarti translasi merupakan proses penerjemahan mRNA yang dibuat menjadi protein. Juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. tRNA yang membawa asam amino metiginin dan antikodon UAC akan melekat pada rMNA. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Yang pertama, daerah A atau akseptor site, daerah B atau peptidyl site, dan daerah E exit site. Pada proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui asam amino apa yang mengkodon kodon. Dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada pada rMNA. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati oleh tRNA yang baru. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara 2 asam amino pada daerah B. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan transkripsi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, mungkin sekian belajar tentang sintesis protein kita kali ini. Sampai jumpa kembali, bye-bye.